Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Hari ini kita bisa bertemu lagi ya meskipun masih dengan online. Ya. Hari ini Ustazah mau melanjutkan di tema 2 yaitu bermain di lingkunganku ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aturan yang ada di lingkungan ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang nada, kemudian menyebutkan nama-nama benda. Hari ini kita akan belajar tentang aturan ya. Apa sih aturan itu? Aturan disebut juga dengan tata tertib, yang mana tata tertib itu dibuat oleh kita sendiri, ya. Contoh tata tertib itu bisa saja ya, tidak hanya di rumah, tetapi ada juga yang di sekolah, kemudian apa? Di rumah, kemudian tempat umum. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustazah mau membahas tentang aturan yang ada di rumah. Aturan di rumah tentunya dibuat oleh siapa saja? Dibuat oleh semua anggota keluarga. Siapa saja yang ada dalam keluarga? Ada ayah, ada bunda, ada kakak atau adik. Kenapa aturan itu dibuat? Agar kehidupan kita menjadi tertib. Kemudian apalagi? Disiplin, ya. Salah satu manfaat aturan itu dibuat. Dan aturan itu ketika dibuat itu harus senang, tidak ada paksaan. Ya, itu salah satu kenapa ada aturan di rumah. Ya. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam berperilaku atau bertingkah laku. Agar apa? Agar kita berperilakunya juga baik ya. Contohnya ketika kita makan harus dengan berdoa. Kemudian apa? Bangun tidur, membereskan tempat tidur. Ada lagi? Iya, membuang sampah tidak boleh sembarangan. Ya, itu pun dilakukan dengan senang, tidak ada paksaan karena aturan itu sudah menjadi kesepakatan semua anggota keluarga. Ya, tadi Ustazah sudah menyebutkan ya, contoh-contohnya ya, misalnya sebelum makan kita berdoa. Nah, ketika kita berdoa, Ustazah mau tanya lagi, berdoa sebelum makan termasuk sila keberapa coba? Iya, sila pertama, yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa ya. Di sila pertama kita bagaimana bersyukur ya atas nikmat yang sudah Allah berikan. Makanya ketika kita mau makan, kita berdoa terlebih dahulu. Insya Allah semua anak-anak kelas 2 sudah bisa ya doa sebelum makan ya. Ya, coba kita praktekkan ya. Doa sebelum makan. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah untukku dalam sesuatu yang Engkau rezekikan kepadaku dan peliharalah aku dari siksa neraka. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan dan sudah mempraktekkan ya contoh aturan yang ada di rumah, yaitu apa? Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah itu ada contoh lagi ya. Kalian bisa melihat di slide ya, yaitu apa? Iya, lagi ngapain ya? Lagi membersihkan kamar.
Iya, jadi setelah kita bangun tidur, maka apa? Di rumah ada aturannya juga, ya. Setelah bangun tidur, kita membersihkan kamar terlebih dahulu. Contohnya menyapu, membereskan tempat tidur, ya. Biar apa? Apa yang kita dapat dari manfaat kita membersihkan? Maka kamar kita akan menjadi bersih. Ya, ada lagi ya. Kalian pasti tahu ya, contoh-contoh yang lain ya, karena aturan itu juga harus dilakukan setiap hari ya. Biar apa tadi sudah sampaikan ya, agar kehidupan kita menjadi tertib, damai, dan disiplin. Ada contoh lagi, misalnya bermain setelah belajar. Jadi boleh bermain tetapi belajar terlebih dahulu ya, jangan lupa, jangan dibalik, bermain dulu baru belajar. Kemudian apa? Ikut membantu ibu. Ya tadi ya, merapikan tempat tidur. Boleh juga membantu ibu memasak di dapur, menyapu ya. Banyak ya contoh-contoh yang nanti kalian bisa menyebutkan. Kemudian ada lagi menonton televisi di luar jam belajar. Saatnya belajar berarti harus belajar. Saatnya menonton TV, nonton TV. Tetapi dengan syarat harus didampingi oleh ayah bunda. Ada lagi, ini ya, menggunakan telepon atau HP juga tidak boleh keseringan ya. Boleh menggunakan HP, tetapi harus tahu waktunya buat belajar seperti yang sekarang ya, melihat pesan-pesan yang ustazah ya. Oh ya, hari ini belajar apa ya? Itu kalau Ananda semua sudah boleh megang HP. Oh ya, aku kan HP-nya sama Bunda. Berarti nanti nunggu Bunda pulang dari kerja. Harus ada aturannya, tidak boleh HP digunakan untuk main game lama ya. Akhirnya apa? Pelajaran-pelajaran yang sudah ustazah share lupa karena asik main game. Oke teman-teman, tadi ustazah sudah menyebutkan beberapa aturan yang ada di rumah ya. Oke, sekarang ustazah mau mengulang coba. Kalau makan dalam sehari ada berapa kali? Ada yang 2? Wah, ada yang 3? Oh iya, biasanya 3 ya. Kalau 3 kali berarti kalau 2 hari ada berapa kali? Berarti 2 kali 3. Berapa coba? 6. Iya, hebat. Kalau 3 hari berapa kali? Berarti 3 kali 3. Berapa coba? 9. Wah, ternyata kalian sudah bisa ya perkalian ya. Oke, kita nanti lanjut ke perkalian. Dalam menghitung perkalian, kita kenal dulu ya. Kemarin kita sudah belajar ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, di dalam perkalian kita menjumlah secara berulang. Ingat, penjumlahan secara berulang. Contohnya, kalian bisa melihat ya. Ustazah punya 4 wadah. Ya, contoh di bawah ini ya. Bisa dilihat ya. Ustazah punya 4 wadah. Ada wadah A, wadah B, wadah C, dan wadah D. Di masing-masing wadah atau tempat berisi apa itu? Ya, benda ya, berisi kelereng. Berapa kelerengnya? Jumlahnya ada 3. Masing-masing ustazah kasih 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, dari 4 wadah itu, maka ustazah bisa menjumlah ya. Tempatnya berapa atau wadahnya berapa? Ya, coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Ya, kalian tulis 4 ya, wadahnya dulu ditulis ya atau tempatnya dulu. Kemudian baru dalamnya atau isinya. Isinya apa? Isinya kelereng. Ada berapa jumlahnya? Ada 3. Baru ditulis 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3.
ya, berjumlah 4 ya, karena 4 wadah. Jadinya berapa? 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Maka ditulisnya 4 kali 3. Ya, sama dengan berapa? 12. Ingat, yang namanya perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Oke ya. Kemudian ada contoh lagi. Ya, ada contoh lagi di sini. Ya, coba dihitung tempatnya. Ya, kotak ini ya. Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berapa kotaknya atau tempatnya? Ada 5. Kita tulis 5 baru isinya. Isinya ada berapa ini bijinya? Ada 3 ya. Berarti 5 dikali 3. Lah, perkalian 5 kali 3 ini yang namanya sifat pertukaran dalam perkalian. Jadi, sifat pertukaran dalam perkalian itu adalah, dari contoh ini adalah 5 dikali 3. Caranya apa? 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jadinya 15. Oke, nanti di rumah belajar ya. Coba Ustazah tanya nih, 3 tambah 3 berapa? 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. Ya. Jadi jumlahnya adalah sifat perkalian 5 dikali 3 itu sama dengan 15. Artinya penjumlahan 3 sebanyak 5 kali. Oke ya, insya Allah kalian paham ya. Tentukan bagaimana hasil perkalian pada suatu bilangan ya. Ingat, yang namanya perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Contohnya ya, tadi ya sudah kalian kerjakan bareng-bareng sama Ustazah ya, sudah belajar bareng-bareng juga sama Ustazah ya. Nah, di sini ada contoh lagi, yaitu perkalian 3 kali 6. Caranya bagaimana? Kita kelompokkan dulu ya. Kita kelompokkan dulu ya, angka 6-nya ada berapa? Iya, harusnya angka 6-nya itu ada 3 ya. Jadi 6 ditambah 6 ditambah 6 ya. 6 tambah 6 berapa? 12. 12 tambah 6, 18. Ada 3 kelompok, yang mana tiap kelompok itu ya ada 6 isinya ya. Jadi seperti tadi, wadahnya dulu baru isinya, wadahnya 3 baru isinya 6. Jadi bentuk perkaliannya 6-nya ada 3 ya. Seperti ini ya. Jadi hasil perkaliannya itu sama dengan 3 dikali 6. Berapa? 18. Iya, sekarang bagaimana kalau menghitung hasil perkalian dengan angka 1? Ya, kalau menghitung perkalian dengan angka 1 ya, jadi bilangan apapun jika dikalikan dengan angka 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya di sini ya. Kalau 20 kali 1 ya 20 ya. 34 kali 1 34. 57 kali 1 57. 300 bahkan ribuan. Kalau dikalikan 1 maka bilangan itu sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita belajar lagi ya. Sekarang bagaimana cara menentukan hasil perkalian dengan penjumlahan. Berarti kita langsung ke bentuk perkalian kemudian langsung dijumlah ya. Caranya bagaimana? Coba kalian bisa melihat contoh ya. Contoh yang Ustazah tunjukkan. Misalnya 2 kali 6. Berarti penjumlahannya bagaimana?
Enamnya ada 2. Ya, 6 ditambah 6. Jadi berapa? 12. Ada lagi 3 kali 6. Bentuk penjumlahannya itu bagaimana? 6-nya ada 3, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6. 6 tambah 6 berapa? Iya, 12. 12 tambah 6, 18. Ya, oke. Ada juga 4 kali 6. Berarti bentuk penjumlahannya 6-nya ada 4. 6 ditambah 6 berapa? 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 6, 24. Sampai ke 7 kali 6. Sama ya. Berarti berapa? 6-nya ada 7. Ya, kalau 6-nya ada 7, berarti berapa? 6 ditambah 6 berapa? 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 6, 24. 24 tambah 6, 30. 30 tambah 6, 36. 36 tambah 6, 42. Seperti itu ya. Itu aja ya untuk perkalian, untuk pertemuan kali ini. Nanti akan dilanjutkan pembahasan perkalian di subtema kedua ya. Insya Allah nanti kalian bisa mengulang-ulang lagi ya. Mudah-mudahan nanti kalian paham ya. Jangan lupa sebelum belajar juga harus berdoa dulu ya. Biar apa? Biar cepat paham. Ya, Ustazah, itu dulu penyampaian hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya nanti. Ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali dua, dua, dua kali dua, empat. Bukan kali, darab. Kali ke darab sama je. Tiga kali dua, enam. Empat kali dua, lapan. Lima kali dua, 10. Enam kali dua, 12. 7 kali dua, 14. 8 kali dua, 16. 9 kali dua, 18. 10 kali dua, 20. 11 kali dua, 22. 12 kali dua, 24. Ah.